Sasi, kamu tahu nggak sih gimana cara kerja kalkulator ini? Oh, kalkulator. Itu menggunakan efek fotolistrik tahu? Hah? Efek fotolistrik? Efek fotolistrik itu apa sih? Boleh tolong jelasin nggak? Boleh, sini aku jelasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Cika Fatia Sasi Santosa. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Kali ini kita akan belajar fisika mengenai materi fenomena kuantum. Tetapi sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yang pertama ada efek fotolistrik. Besar kecilnya energi pada peristiwa efek fotolistrik bergantung pada frekuensi foton yang datang dan tidak bergantung pada intensitasnya. Intensitas hanya bergantung pada banyaknya elektron yang terlepas. Makin besar intensitas, makin banyak elektron foton yang terlepas dari logam. Makin banyak elektron yang terlepas, maka makin besar pula arus yang timbul. Oleh karena itu, pada efek fotolistrik berlaku persamaan sebagai berikut. E sama dengan EK max ditambah W0. EK max sama dengan H dikali V dikurang H dikali V0. EV0 sama dengan H dikali V dikurang HV0. Dan V0 sama dengan H per E dikali V dikurang V0. Keterangannya adalah E sama dengan energi foton, EK max sama dengan energi kinetik maksimum elektron, H adalah tetapan Planck, W0 sama dengan energi ambang, V sama dengan frekuensi foton, V0 adalah frekuensi ambang, V0 sama dengan potensial perintang, dan E adalah muatan elektron. Ada pula syarat terjadinya fotolistrik. Yang pertama, frekuensi foton lebih besar daripada frekuensi ambang. Dan yang kedua, panjang gelombang foton lebih kecil daripada panjang gelombang ambang. Yang kedua ada gelombang de Broglie. Pada tahun 1924, Louis de Broglie mengemukakan bahwa benda yang bergerak memiliki sifat gelombang yang melengkapi sifat partikelnya. Hal ini dapat menjelaskan bahwa foton dan elektron yang bergerak bersifat sebagai gelombang dan partikel. Panjang gelombang dan partikel yang bergerak dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Delta X dikali delta P lebih besar sama dengan dari H per 2. Keterangannya, lambda sama dengan panjang gelombang, H adalah konstanta Planck, M adalah massa partikel, V adalah kecepatan gerak partikel, dan P adalah momentum partikel. Yang ketiga ada ketidakpastian Heisenberg. Prinsip ketidakpastian didasarkan pada peristiwa bahwa dalam waktu yang bersamaan kita tidak dapat mengetahui kedudukan dan momentum suatu benda. Pernyataan tersebut pertama kali dikemukakan oleh Werner Heisenberg pada tahun 1927. Kemudian ia merumuskan prinsip ketidakpastian sebagai berikut. Delta X dikali delta P lebih besar sama dengan dari H per 2 atau delta X dikali delta P lebih besar sama dengan dari H per 4pi. Keterangannya, delta X adalah ketidakpastian kedudukan partikel dan delta P adalah ketidakpastian momentum dan H adalah H per 2pi atau 1,054 dikali 10 pangkat min 34. Soal yang pertama, cahaya dengan panjang gelombang 60 nanometer menyinari suatu logam dan bergerak dengan kecepatan cahaya. Jika fungsi kerja logam tersebut 3 eV, hitung berapa besar energi kinetik maksimum elektron yang dipancarkan. Jadi, menggunakan rumus EK sama dengan H dikali C per lambda dikurang W0. Jadi, 6,63 dikali 10 pangkat min 34 dikali 3 kali 10 pangkat 8 per 6 dikali 10 pangkat minus 8 dikurang 4,8 dikali 10 pangkat minus 19. Jadi EK-nya sama dengan 28,35 Joule. Soal yang kedua, syarat terjadinya efek fotolistrik adalah frekuensi foton lebih besar daripada
Frekuensi ambang. Nah, berdasarkan materi dan rumus yang udah kita bahas tadi, sekarang kita latihan soal ya. Soal yang pertama, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Elektron yang terlepas bergerak dari katode menuju anode. Yang kedua, intensitas berpengaruh pada banyaknya elektron yang lepas. Yang ketiga, makin besar intensitas gelombang, makin banyak elektron yang terlepas dari logam. Yang keempat, besar kecilnya energi pada efek fotolistrik bergantung pada intensitas gelombang yang mengenai. Pernyataan yang benar tentang efek fotolistrik ditunjukkan pada angka. Nah, jadi pernyataan yang benar tentang efek fotolistrik sebagai berikut. Yang pertama, elektron terlepas bergerak dari anode menuju katode. Yang kedua, intensitas berpengaruh pada banyaknya elektron yang terlepas. Yang ketiga, makin besar intensitas gelombang, makin banyak pula elektron yang terlepas dari logam. Dan yang keempat, besar kecilnya energi pada efek fotolistrik bergantung pada frekuensi foton yang datang. Jadi, pernyataan yang benar tentang efek fotolistrik ditujukan pada angka 2 dan 3. Jadi, pilihan yang benar adalah C. Soal nomor 2, besar energi kuanta gelombang elektromagnetik bergantung pada. Nah, aku kasih 5 detik untuk menjawab pertanyaan ini ya. Nah, berdasarkan prinsip kuantum, besar energi yang dimiliki foton adalah E sama dengan H dikali V. Nilai V berbanding terbalik dengan frekuensi yang dimiliki gelombang elektromagnetik. Jika V sama dengan C per lambda, sehingga energi kuanta bergantung pada panjang gelombang elektromagnetik. Jadi, pilihan yang benar adalah E. Pertanyaan nomor 3 adalah, sebuah elektron bermassa 9 dikali 10 pangkat min 31 kg dipercepat melalui beda potensial sebesar 500 V. Jika muatan elektron 1,6 dikali 10 pangkat min 19 C dan konstanta Planck sama dengan 6,6 dikali 10 pangkat min 34, panjang gelombang de Broglie elektron tersebut adalah. Kita menggunakan rumus EK sama dengan EP. Jadi, setengah dikali ME dikali V kuadrat sama dengan EV. V sama dengan akar dari 2 dikali EV per ME. Lambda adalah H per ME dikali V. Jadi, H per ME dikali akar 2 dikali EV per ME sama dengan H per akar dari 2 ME dikali EV. Lalu kita masukkan angkanya sama dengan 6,6 dikali 10 pangkat minus 34 per akar dari 2 dikali 9 kali 10 pangkat min 31 dikali 1,6 dikali 10 pangkat min 19 dan dikali 500 volt. Jadi sama dengan 0,55 dikali 10 pangkat min 10 meter. Jadi hasilnya adalah 55 pm atau 55 pikometer. Pertanyaan keempat, suatu jenis logam memiliki fungsi kerja 1,5 eV. Cahaya monoakromatik yang memiliki panjang gelombang 6600 angstrom. Cahaya dijatuhkan pada permukaan logam untuk konstanta Planck sama dengan 6,6 dikali 10 pangkat min 34. Dan kecepatan cahaya sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Pernyataan berikut yang sesuai dengan peristiwa fotolistrik adalah. Untuk mencari EV, itu kita mendapatkan rumus 1,5 dikali 1,6 dikali 10 pangkat min 19, hasilnya adalah 2,4 dikali 10 pangkat min 19. Dan untuk W rumusnya itu H dikali C, yaitu 6,6 dikali 10 pangkat min 34 dikali 3 kali 10 pangkat 8 per 6,6 dikali 10 pangkat min 7. Hasilnya adalah 3 dikali 10 pangkat min 19. Dan untuk EK sama dengan W dikurang W0. Jadi 3 dikali 10 pangkat min 19 dikurang 2,4 dikali 10 pangkat min 19. Hasilnya adalah 6 dikali 10 pangkat minus 20 joule. Yaitu hasilnya agar terjadi peristiwa efek fotolistrik, energi kinetik elektron harus bernilai positif, sehingga elektron akan terlepas dari permukaan logam. Jadi, EK sama dengan 6 dikali 10 pangkat minus 20 joule melepas elektron. Jawabannya adalah E.
Pertanyaan selanjutnya adalah suatu partikel bergerak dari ujung anode menuju katode dengan kecepatan 4,4 dikali 10 pangkat 3 meter per sekon. Jika panjang gelombang yang dimiliki partikel tersebut adalah 5 nanometer, massa partikel tersebut adalah lambda sama dengan H per M dikali V. Jadi M sama dengan H per lambda dikali V. Masukkan rumusnya. 6,63 dikali 10 pangkat minus 34 per 5 dikali 10 pangkat minus 9 dikali 4,42 dikali 10 pangkat 3 sama dengan 3 dikali 10 pangkat minus 29 kg. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 6. Cahaya dengan panjang gelombang 5000 angstrom mengenai suatu logam sehingga menyebabkan elektron terlepas. Jika energi kinetik elektron tersebut 12 eV, fungsi kerja logam tersebut adalah. Jadi, kita harus cari E cahayanya dulu menggunakan rumus H dikali C per lambda. Lalu, masukkan angkanya ke dalam rumus hingga kita mendapatkan angka 24,83 eV. Lalu untuk mencari energi kinetik kita menggunakan rumus energi cahaya dikurangi W0. Nah, W0 sama dengan energi cahaya dikurang energi kinetik. Sama dengan 24,83 eV dikurang 12 eV, hasilnya adalah 12,83 eV. Jadi jawaban yang benar adalah B. Pertanyaan nomor 7. Sebuah logam memiliki fungsi kerja 3,3 eV disinari oleh cahaya monokromatis. Akibat elektron tersebut meninggalkan permukaan logam. Agar terjadi efek fotolistrik, logam tersebut harus disinari cahaya yang memiliki. Jadi, agar terjadi peristiwa efek fotolistrik yang harus dilakukan adalah frekuensi foton lebih besar daripada frekuensi ambangnya. Panjang gelombang foton lebih kecil daripada panjang gelombang ambangnya. Energi kinetik elektron harus terlepas, maka nilai EK harus positif. Yang pertama kita uji menentukan energi kinetik elektron. Masukkan ke dalam rumus EK sama dengan E dikurang W0 sama dengan H dikali V dikurang W0 sama dengan 6,6 dikali 10 pangkat minus 34 dikali 5 dikali 10 pangkat 14 per 1,6 dikali 10 pangkat minus 19 EV dikurang 3,3 EV. Hasilnya adalah minus 1,2375 EV. Oleh karena EK-nya negatif sehingga tidak terjadi efek fotolistrik. Yang kedua, uji lagi menentukan energi kinetik elektron. Menggunakan rumus yang sama dan kita mendapatkan hasil 0 EV. Oleh karena EK-nya 0 sehingga tidak juga terjadi efek fotolistrik. Yang ketiga, menentukan energi kinetik elektron menggunakan rumus EK sama dengan E dikurang W0. Lalu kita masukkan ke dalam rumus 6,6 dikali 10 pangkat minus 34 dikali 3 dikali 10 pangkat 8 per 250 dikali 10 pangkat 9 dikali 1,6 dikali 10 pangkat minus 19 EV dikurang 3,3 EV. Lalu kita mendapatkan hasil 1,65 EV. Oleh karena EK-nya positif sehingga terjadi nih efek fotolistrik. Nah, selanjutnya kita uji lagi menggunakan rumus yang sama, lalu kita masukkan angkanya, lalu kita mendapatkan hasil min 0,825 EV. Karena EK-nya negatif sehingga tidak terjadi lagi nih efek fotolistrik. Lalu untuk yang terakhir kita menggunakan energi kinetik elektron lagi, memasukkan rumus H dikali C dikurang W0 sama dengan 6,6 dikali 10 pangkat minus 34 dikali 3 dikali 10 pangkat 8 per 250 dikali 10 pangkat 9 dikali 1,6 dikali 10 pangkat minus 19 EV dikurang 3,3 EV. Hasilnya adalah 1,65 EV dikurang 3,3 EV. Lalu EK sama dengan minus 1,65 EV karena EK-nya negatif sehingga tidak terjadi efek fotolistrik. Oleh karena EK negatif sehingga tidak terjadi efek fotolistrik. Nah, jadi kegiatan yang harus dilakukan agar terjadi efek fotolistrik adalah logam disinari dengan cahaya yang memiliki panjang gelombang 250 nanometer. Jadi pilihan yang benar adalah C. Pertanyaan nomor 8. Sebuah partikel bermassa M bergerak dengan kecepatan v memiliki panjang gelombang de Broglie sama dengan lambda. Jika massa partikel menyusut menjadi 1/4 kali semula dan bergerak dengan kecepatan 2 kali semula, perbandingan panjang gelombang de Broglie partikel sebelum dan sesudah mengalami penyusutan massa adalah.
Jadi untuk mengetahui jawabannya kita menggunakan rumus lambda 1 per lambda 2 sama dengan H per M1 dikali V1 per H per M2 dikali V2 sama dengan M2 dikali V2 per M1 dikali V1. Lalu kita masukkan ke dalam rumus 1 per 4 M1 dikali 2 V1 per M1 dikali V1. Lalu kita akan mendapatkan hasil 1:2, yaitu jawaban yang A. Pertanyaan nomor 9, mikroskop elektron menggunakan elektron yang memiliki energi 30 keV. Panjang gelombang de Broglie elektron tersebut sebesar. Kita menggunakan rumus E sama dengan H dikali V. Jadi V sama dengan E per H. Masukkan 4,8 dikali 10 pangkat min 15 per 6,63 dikali 10 pangkat minus 34. Hasilnya adalah 7,2 dikali 10 pangkat 18 Hz. Lalu untuk mencari panjang gelombang de Broglie menggunakan rumus lambda sama dengan 3 dikali 10 pangkat minus 8 per 7,2 dikali 10 pangkat 18. Hasilnya adalah 0,42 dikali 10 pangkat minus 10 meter atau 4,2 meter, yakni jawaban yang D. Pertanyaan terakhir. Sebuah elektron bermasa 9 dikali 10 pangkat minus 31 kg bergerak dengan kelajuan relativistik. Akibatnya, elektron tersebut memiliki perbandingan energi kinetik dan energi diamnya sama dengan 32:9. Jika konstanta Planck sama dengan 6,6 dikali 10 pangkat minus 34 dan kelajuan cahaya di ruang hampa sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon, panjang gelombang de Broglie elektron tersebut adalah. Jadi kita perlu menentukan kecepatan relativistik gerak elektron menggunakan perbandingannya. Kan perbandingannya EK banding E0 adalah 32:9. Berarti 9 EK sama dengan 32 E0. Maka EK sama dengan 32/9 E0. Nah, rumus EK sendiri itu kan E min E0. Jadi masukkan saja ke dalam rumus 32/9 E0 sama dengan E min E0. Lalu 32/9 E0 plus E0 sama dengan E. Lalu kita mendapatkan hasil E sama dengan 41/9 E0. Nah, E sendiri Y dikali E0. Jadi Y sama dengan E per E0. Lalu masukkan saja ke dalam rumus dan kita akan mendapatkan hasil V kuadrat sama dengan C kuadrat dikali Y kuadrat minus 1 per Y kuadrat. Atau sama saja V-nya dengan akar dari C kuadrat dikali Y kuadrat minus 1 per Y kuadrat. Nah, selanjutnya kita menentukan panjang gelombang de Broglie menggunakan rumus lambda sama dengan H dikali M dikali V. H per Y dikali ME dikali akar C kuadrat per Y kuadrat minus 1. Masukkan ke angkanya ya. 6,6 dikali 10 pangkat minus 34 per 9 dikali 10 pangkat minus 31 dikali 3 kali 10 pangkat 8 dikali C dikali 41/8 kuadrat minus 1. Nah, hasilnya akan 0,055 dikali 10 pangkat minus 11 M atau 0,55 dikali 10 pangkat minus 12 pikometer sama dengan 0,55 pikometer. Jadi jawabannya adalah yang B. Wah, ternyata fisika itu mudah kan? Asalkan kita rajin-rajin berlatih. Jangan lupa belajar dan sering-sering baca bukunya ya teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ternyata kalkulator ini menggunakan efek fotolistrik ya? Iya, jadi di dalam kalkulator ini kan ada elektron. Saat terkena cahaya, elektron di dalam sel fotolistrik itu akan menghasilkan energi listrik. Nah, dengan adanya energi listrik, kalkulator ini jadi bisa hidup deh. Oh, ternyata sangat mudah ya? Ya kan, fisika itu sangat mudah tahu. Terima kasih banyak ya Sasi. Sama-sama.